Setelah Xioli memberitahu Xiaoyan perihal keadaan dari dokter peri kecil, Xiaoyan pun langsung melesat menuju kediaman dari dokter peri kecil. Di tempat yang lain, kediaman dokter peri kecil telah diselimuti oleh racun tubuh yang menyedihkan yang telah meletus dari tubuh dokter peri kecil. Ruang lingkup di sekitarnya pun dilindungi oleh sebuah segel yang dibuat oleh Penatua Sukian. Tiba-tiba Xiaoyan pun datang untuk menghampiri Penatua Sukian. Dia pun bertanya, "Ketua Agung, bagaimana keadaan dari dokter peri kecil sekarang?" ucap Xiaoyan. "Aku takut tidak optimis. Aku ingin masuk dan memeriksanya, tapi energi beracun di dalamnya terlalu kuat. Tidak mungkin untuk menembusnya secara paksa," ucap Penatua Sukian. Mendengar penjelasan dari Penatua Sukian, Xiaoyan pun langsung melesat meninggalkan Penatua Sukian. Sementara itu di dalam kediaman dokter peri kecil, nampak jelas dokter peri kecil sedang mengerang kesakitan. Dia tidak mampu lagi untuk menahan efek dari racun tubuh yang menyedihkan. Di sela menahan rasa sakitnya, tiba-tiba dia pun mendengar suara Xiaoyan memanggilnya. Akhirnya Xiaoyan pun masuk lalu menghampiri dokter peri kecil yang terbaring di atas dipan. Lalu dia pun memeriksa keadaan dari dokter peri kecil. Situasinya sangat serius. "Energi beracun sudah menyebar ke seluruh tubuh, akan mengimpasi pikiran," ucap Xiaoyan. Mendengarkan kekhawatiran dari Xiaoyan, dokter peri kecil pun hanya bisa pasrah lalu dia pun memandangi wajah dari Xiaoyan. Untuk sejenak dia pun merasa malu lalu dia pun melepaskan tangan Xiaoyan. "Racun jahat akan meledak," ucapnya. "Jangan khawatir. Aku mempunyai perlindungan dari api surgawi," ucap Xiaoyan. "Tenang saja." Mendengar penjelasan dari Xiaoyan, dokter peri kecil pun hanya bisa terdiam, lalu dia pun menyandarkan kepalanya di bahu Xiaoyan. Dia pun berkata, "Hei Xiaoyan, bisa bersamamu kali ini? Aku mengalami waktu yang begitu hebat dan sempurna. Kau adalah teman pertamaku, dan mungkin akan menjadi teman yang terakhir. Tunggu sampai aku ke titik itu. Tolong jangan menahan diri. Aku tidak ingin kau tersakiti," ucap dokter peri kecil. Mendengar perkataan itu, Xiaoyan pun mencoba untuk menenangkan dokter peri kecil. "Kau akan baik-baik saja. Percayalah kepadaku, aku akan mencari cara untuk menghentikan racun tubuh yang menyedihkan," ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun bangkit dan berjalan-jalan di ruangan itu mencari tahu bagaimana cara untuk menghentikan racun tubuh yang menyedihkan milik dokter peri kecil. Diperhatikan oleh Xiaoyan membuat dokter peri kecil pun tersentuh. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun berpikir keras. Untuk mengendalikan tubuh jahat, Saiyan Body saja tidak akan cukup. Masih kurang inti sihir dari binatang buas naga kalajengking racun surgawi. "Tapi di mana aku bisa menemukannya kali ini?" ucap Xiaoyan. Di sela kecemasan Xiaoyan, tiba-tiba dia pun mendengar suara Tianhuo Zunze, tubuh racun yang menyedihkan. "Aku tidak menyangka bisa melihat hal ini 2 kali," ucapnya. "Leluhur Tianhuo, apakah kau pernah melihat tubuh racun yang menyedihkan?" ucap Xiaoyan. "Aku dulu pernah punya teman mempunyai tubuh racun yang menyedihkan," ucap Tianhuo. "Aku sangat ingat sekali tentang tubuh racun yang menyedihkan. Aku juga menciptakan metode penyegelan untuk itu. Bisa menundanya selama 3 tahun. Sampai disayangkan pada akhirnya temanku itu mati," ucapnya. "Senior Tianhuo, apakah kau bisa mengajariku metode penyegelan?" ucap Xiaoyan. "Tidak ada yang tidak mungkin." Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Xiaoyan pun diberitahu cara menyelesaikan racun tubuh yang menyedihkan milik dokter peri kecil dari Tianhuo Zunze. Xiaoyan pun mencoba teknik penyegelan racun tubuh yang menyedihkan dari Tianhuo Zunze. Sementara itu di atas dipan, dokter peri kecil tidak bisa menahan rasa sakit dalam tubuhnya. Dokter peri kecil pun mengerang kesakitan, terbatuk-batuk menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Xiaoyan pun mendekati dokter peri kecil. "Dokter peri kecil, aku menemukan metode penyegelan. Ini menggunakan inti api menekan racun tubuh yang menyedihkan," ucap Xiaoyan. Namun di balik ucapan Xiaoyan itu, dokter peri kecil pun melihat keraguan-raguan dari diri Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata, "Aku merapalkan segel ini. Mungkin bisa teracuni. Tapi tenang saja, aku akan mencoba berhati-hati," ucap Xiaoyan. Mendengar penjelasan itu, untuk sejenak dokter peri kecil pun termenung. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun hanya melihat dokter peri kecil yang terdiam. Lalu dia pun berkata, "Berbaringlah," ucapnya. Mendengar perintah itu, lalu dokter peri kecil pun berbaring di atas dipan, berusaha menenangkan dirinya. Melihat dokter peri kecil yang rileks, Xiaoyan pun berkata, "Tenang saja, aku akan memulai penyegelannya," ucapnya. Lalu Xiaoyan pun mengeluarkan api surgawi. Lalu api surgawi yang ada di telapak tangannya itu diarahkan ke leher jenjang milik dokter peri kecil. "Kau bertahanlah, mungkin ini akan terasa sakit," ucap Xiaoyan. Sementara itu, di atas dipan, dokter peri kecil pun mengerang kesakitan akibat segel yang dilakukan oleh Xiaoyan. Untuk sejenak, ruangan itu pun penuh ketegangan. Xiaoyan berusaha untuk mengaktifkan segel penahan racun tubuh yang menyedihkan. Sementara itu di luar kediaman dokter peri kecil, Penatua Sukian pun menyaksikan fluktuasi racun tubuh yang menyedihkan yang ada di udara.
Di dalam ruangan yang sangat genting, Xiaoyan pun berusaha untuk mengalirkan seluruh api surgawi membuat sebuah segel. Setelah lama berusaha, akhirnya segel itu pun terbentuk di hadapan Xiaoyan. Terbentuknya segel itu langsung menyelimuti tubuh racun yang menyedihkan milik dokter peri kecil. Untuk sejenak, kondisi tubuh yang menyedihkan dari dokter peri kecil pun menjadi stabil akibat segel yang diterapkan oleh Xiaoyan. Melihat kondisi dokter peri kecil yang stabil, Xiaoyan pun merasa tenang, lalu dia pun memfokuskan dirinya untuk menyelesaikan fusi segel yang terakhir. Namun di sela ketenangan dokter peri kecil, tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh gelagat yang tidak baik dari dokter peri kecil. Tiba-tiba dokter peri kecil pun mengerang kesakitan. Di balik erangan kesakitan dokter peri kecil, tiba-tiba sejumlah gas beracun pun keluar dari tubuh yang menyedihkan milik dokter peri kecil. Melihat apa yang terjadi, untuk sejenak Xiaoyan pun merasa panik. Dia pun mencoba untuk menganalisanya. Serangan balik sebelum penyegelan selesai, ucap Xiaoyan. Akibat serangan balik dari racun tubuh yang menyedihkan milik dokter peri kecil, Xiaoyan pun terpengaruh oleh racun itu. Namun dia pun berusaha untuk menahannya sebelum segel itu terbentuk. Aku tidak boleh gagal, ucapnya. Xiaoyan pun berusaha keras untuk merampungkan segel penanaman di racun tubuh yang menyedihkan milik dokter peri kecil dan berusaha untuk menyelesaikannya. Xiaoyan pun berucap, segel api surgawi. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Xiaoyan pun berhasil merampungkan segel api surgawi dan menekan racun tubuh yang menyedihkan milik dokter peri kecil. Setelah segel itu terbentuk dengan sempurna, akhirnya racun tubuh yang menyedihkan itu pun menghilang. Kejadian itu pun tak luput dari pandangan Ketua Suqian yang menyaksikan keajaiban itu. Ketua Suqian pun tidak menyangka kalau Xiaoyan telah berhasil mengatasi racun tubuh yang menyedihkan yang akan membawa malapetaka di Akademi Dalam Jianan. Sementara itu di dalam kediaman, beberapa cahaya api surgawi pun masuk ke dalam ruangan itu, langsung menyelimuti tubuh racun yang menyedihkan milik dari dokter peri kecil. Di dalam ruangan itu sendiri, dokter peri kecil pun dikelilingi cahaya dari api surgawi milik Xiaoyan. Pilar cahaya api surgawi itu pun langsung melilit tubuh dari dokter peri kecil dari segala arah. Setelah dililit oleh segel api surgawi milik Xiaoyan, tiba-tiba tubuh dari dokter peri kecil pun melayang di atas dipan. Akibat cahaya api surgawi milik Xiaoyan itu membuat kekuatan dari dokter peri kecil pun meningkat. Ada kemungkinan kekuatannya bertambah menjadi dojong bintang 5. Setelah berhasil menekan racun tubuh yang menyedihkan dan menyerap esensi dari api surgawi, akhirnya mata dari dokter peri kecil pun terbuka. Untuk sejenak, dokter peri kecil pun mengamati perubahan yang ada di dalam tubuhnya itu. Dia pun merasa takjub akan perubahan dalam tubuhnya itu. Dia tidak menyangka akan meningkatkan kekuatan menjadi bintang 5 dozong. Namun di sela kebahagiaannya itu, tiba-tiba dokter peri kecil pun tidak melihat sosok Xiaoyan. Namun pada akhirnya, dia pun melihat sosok Xiaoyan yang terkulai lemas, tidak sadarkan diri di sisi dinding. Dia pun langsung bergegas untuk menghampiri Xiaoyan dan melihat keadaannya. Xiaoyan, dia pun mencoba untuk membangunkannya. Apakah energi beracun memasuki tubuhnya? Gumam dokter peri kecil. Lalu dia pun menatap wajah dari Xiaoyan. Dia pun merasa bersalah akibat kejadian itu, lalu dia pun mencoba untuk menyembuhkan Xiaoyan dan menyerap racun yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Dokter peri kecil pun menghisap racun yang ada dalam tubuh Xiaoyan dengan ciumannya. Setelah berhasil menyerap sejumlah racun tubuh yang menyedihkan di dalam tubuh Xiaoyan, keadaan pun menjadi kondusif. Pagi yang cerah di dalam kediaman dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun mengamati Xiaoyan yang tertidur pulas. Dan akhirnya setelah lama tertidur, Xiaoyan pun siuman dan bangkit dari dalam tidurnya. Begitu membuka matanya, Xiaoyan pun melihat sosok dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun bertanya, apakah kau baik-baik saja? Ucapnya. Xiaoyan pun bangkit. Segel pun telah sukses, ucapnya. Ya, aku bisa merasakan kalau tubuh racun yang menyedihkan telah ditekan oleh segelmu. Menurut kekuatan segelnya, tidak akan ada masalah selama 2 atau 3 tahun. Itu sangat bagus, ucap Xiaoyan. Cukup untuk kita menemukan binatang buas naga kalajengking racun surgawi, ucap Xiaoyan. Akhirnya, Xiaoyan dan dokter peri kecil pun keluar dari kediaman. Di luar kediaman, Penasukian pun menghampiri keduanya dan bertanya, apakah kau baik-baik saja, ucapnya. Di sela pertanyaannya itu, tiba-tiba Ketua Suqian pun terkejut. Kau sudah meningkat lagi, ucapnya. Iya, energi beracun yang dilepaskan saat tubuh racun yang menyedihkan adalah obat kuat yang sangat bagus bagiku, ucap dokter peri kecil. Aku sekarang sudah promosi ke dojong bintang 5, ucapnya. Sambil membuka segel perlindungan, Ketua Suqian pun berkata, dunia ini adalah dunia untuk kalian para orang muda, ucapnya. Tiba-tiba Xiaoli dan Jian pun datang menghampiri. Bagaimana keadaanmu? Ucap Xiaoli bertanya kepada Xiaoyan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya kepada Xinlan. Aku sudah berjanji kepadamu, aku tidak akan melanggar janjiku. Tapi ada satu hal yang penting harus dilakukan sekarang, ucap Xiaoyan.
Keesokan harinya, Shin pun beralih ke sebuah tempat di mana Xiaoyan berada. Nampak Xiaoyan sedang berkultivasi sendirian di tempat itu, tempat yang cukup tinggi di Akademi Dalam Jianan. Dokter peri kecil pun berkata, memurnikan pil tingkat 7 tidak seharusnya dilakukan di tempat yang ramai. Xiaoyan benar-benar memilih tempat dengan baik, ucapnya. Kalau dia berhasil memurnikan pil tingkat 7, akan ada tempat bahkan di dalam dataran tengah, ucap Penatua Sukian. Di sisi yang lain, Jian pun merasa kesal kenapa Xiaoyan tidak memulainya lebih cepat. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun tetap fokus untuk mengendalikan api surgawi. Dan akhirnya, mata Xiaoyan pun terbuka. Setelah mencukupi persiapannya, akhirnya api surgawi pun terbentuk di lengan Xiaoyan. Xiaoyan pun membentuk sebuah segel dan mengeluarkan sejumlah bahan obat yang akan dimurnikannya. Sejumlah bahan obat itu pun melayang di hadapan Xiaoyan, lalu Xiaoyan pun memasukkan sejumlah bahan obat itu ke dalam tungku pemurnian. Dengan kekuatan dari api surgawinya, Xiaoyan pun berusaha untuk mencampurkan bahan-bahan obat tersebut ke dalam sebuah tungku. Dengan proses pembakaran api surgawi milik Xiaoyan, beberapa bahan obat itu pun tercampur dan akhirnya membentuk sebuah embrio pil setengah jadi. Teknik yang sangat halus yang mengalir, ucap Ketua Sukian. Benar, sangat halus, ucap Jian. Setelah pil membentuk sebuah embrio, lalu Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah botol giok. Di dalam botol giok itu terdapat darah esensi dari pinik surga kuno. Esensi itu didapatkannya ketika berhasil menyuling Magical Beast. Xiaoyan pun berniat untuk memasukkan esensi darah itu ke dalam pil tingkat 7 yang disempurnakannya. Akhirnya esensi darah itu pun memasuki tungku dan mencoba berbaur dalam pil tingkat 7 milik Xiaoyan. Namun sesuatu pun terjadi di dalam tungku pemurnian milik Xiaoyan. Xiaoyan pun menjadi kaget. Dia tidak menyangka kalau darah itu pun tidak menyatu dalam pil tingkat 7. Untuk sejenak Xiaoyan pun menjadi panik, lalu dia pun melirik ke kanan dan ke kiri. Namun secara mengejutkan Xiaoyan pun memasuki sebuah dimensi. Tiba-tiba dia pun melihat sebuah avatar dari pinik surga kuno di hadapannya. Melihat avatar pinik surga kuno di hadapannya, Xiaoyan pun menjadi kaget. Dia tidak menyangka kalau pinik surga kuno akan ada di hadapannya. Xiaoyan pun berkata, bukankah kau sudah meninggal? Sementara itu di sisi yang lain, avatar pinik surga kuno merasa tidak senang apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Dia pun berusaha untuk menghancurkan pil tingkat 7 yang dibikin oleh Xiaoyan. Ini bagaimana mungkin, ucap Xiaoyan. Di tempat yang lain, dokter peri kecil pun berkata, Ketua Agung Sukian, apa yang bisa aku lakukan? Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk membuat pil. Orang luar tidak boleh ikut campur, ucap Ketua Sukian. Melihat Xiaoyan yang akan gagal membentuk sebuah pil, Jian pun berusaha untuk membantunya. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun merasa panik akibat pil yang akan gagal terbentuk. Sementara itu, Jian pun melesat untuk mendekati avatar pinik surga kuno dan berusaha untuk menghancurkannya. Akhirnya, avatar pinik surga kuno itu pun berhasil dihancurkan oleh Jian. Setelah berhasil menghancurkan avatar pinik surga kuno, Jian pun melesat menghampiri Xiaoyan. Lalu Jian pun berkata, monster ini mempunyai asal-usul yang luar biasa. Tekanannya datang dari garis keturunan. Kau tidak pernah bisa menyingkirkannya, ucap Jian. Lalu Jian pun mengusap dahinya dan mengeluarkan setetes darah. Lalu setetes darah itu pun diberikan Jian kepada Xiaoyan, gunakan darahku. Meskipun itu tidak tahu monster apa itu, tapi aku merasakan darahku lebih kuat daripada ini, ucap Jian. Menerima setetes darah dari Jian, lalu Xiaoyan pun memasukkan darah itu ke dalam tungku pemurniannya. Akibat masuknya darah Jian ke dalam tungku pemurnian sehingga menekan esensi darah dari pinik surga kuno. Setelah setetes darah Jian tergabung ke dalam embrio, keadaan pun kembali tenang. Melihat embrio yang stabil di dalam tungku pemurnian membuat Xiaoyan pun menjadi lega, lalu dia pun mengucapkan terima kasih kepada Jian. Jian pun berucap kepada Xiaoyan, jangan berkata apa-apa lagi, cepat dan buatkan pilnya, aku menunggu untuk menyelesaikannya, ucap Jian. Lalu dia pun melesat pergi meninggalkan Xiaoyan. Ini bukan untukmu, gumam Xiaoyan. Proses pemurnian dari pil tingkat 7 milik Xiaoyan itu membutuhkan waktu beberapa hari. Hari-hari pun berlalu dalam proses penyulingan pil. Dalam proses untuk menyelesaikan pil tingkat 7, tiba-tiba Xiaoyan pun teringat akan Cailin, Ratu Medusa. Dia pun mengingat sosok Cailin yang aduhai. Waktu itu dia pernah berjanji kepada Cailin untuk membuat sebuah pil tingkat 7. Pil tingkat 7 itu akan digunakan untuk menyembuhkan keadaan jiwa dari Cailin yang terluka. Setelah beberapa lama berkultivasi, akhirnya keadaan spiritual dari milik Xiaoyan pun meningkat. Keadaan jiwa spiritualnya menjadi tingkat alam jiwa. Setelah kekuatan spiritual milik Xiaoyan meningkat menembus alam jiwa, aura spiritualnya langsung menyebar ke seluruh tempat, dan itu pun dapat dirasakan oleh semua orang. Setelah Xiaoyan berhasil menembus spiritual ranah jiwa, Xiaoyan pun dapat merasakan keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba semua benda pun terdiam akibat teknik dari spiritual tingkat jiwa. Di tempat yang lain, Ketua Sukian, Dokter Peri Kecil, dan Jian pun merasakan ini benar-benar alam jiwa, ucapnya.
Di dalam alam jiwa ini, kekuatan jiwa diperkuat berkali-kali. Dengan kata lain, alkimia kali ini akan berhasil. Akibat mental spiritual Sioyan yang telah menembus alam jiwa, kekuatannya menjadi meningkat, dan akhirnya pil itu pun terbentuk. Terbentuknya pil tingkat 7 membuat seluruh akademi dalam Jianan pun ketar-ketir, termasuk para ketua dan sesepuh dari akademi dalam Jianan. Kekuatan surgawi dan bumi yang sangat kuat, ucap baik Qian dan Qian tua. Sementara itu, ketua Sukian, Dr. Pri kecil dan Jian pun mengamati langit yang berubah. Pil tingkat 7 akan muncul, sejumlah petir pun muncul di atas langit. Di sisi yang lain, Sioyan pun bergumam, apakah ini adalah pil petir? Guru, waktu itu kau berkata, bagaimana kalau murid suatu hari bisa memurnikan pil yang menarik petir? Lalu aku akan lulus menjadi muridmu, ucap Sioyan. Setelah ucapannya itu, lalu Sioyan pun mengamati fenomena petir di atas langit. Sioyan pun meraba dahinya, kejadian ini kau tidak bisa melihat dengan matamu sendiri, umam Sioyan. Tiba-tiba Sioyan pun dikejutkan oleh sebuah petir yang menyambarnya. Sioyan pun bersiap dan menarik swan besarnya dan menghantamkan. Di atas langit, Sioyan pun berteriak, 6 penggabungan tubuh aliran balok, ucapnya. Seketika teknik Do yang dikeluarkan Sioyan itu berhasil menahan satu petir di atas langit. Kejadian itu membuat kaget ketua Sukian, Dr. Peli kecil, dan Jian. Mereka semua tidak menyangka kalau Sioyan berani untuk menghadapi gejolak alam. Setelah petir pertama berhasil ditaklukkan, Sioyan pun memenangi petir yang kedua. Petir kedua pun segera akan datang. Sioyan pun telah bersiap. Untuk menghadapi petir kedua, Sioyan pun mempersiapkan sebuah teknik segel dewa. Segel pembuka pegunungan pun dilancarkan oleh Sioyan. Seketika avatar lengan raksasa itu pun dihantamkan ke atas langit. Hancurkan, ucap Sioyan. Seketika petir kedua pun hancur oleh teknik serangan dari teknik dewa milik Sioyan. Dua petir telah dihancurkan oleh Sioyan, membuat petir itu pun menjadi marah. Seketika, petir yang lebih besar pun menyerang Sioyan. Petir-petir besar itu pun menghancurkan bebatuan yang ada di tebing-tebing. Dahsyatnya petir ketiga ini membuat hati semua orang pun terguncang. Ketua Sukian, Dr. Pri kecil, Jian, dan semua orang yang menyaksikan kejadian itu menjadi panik. Dia pun berusaha untuk membantu Sioyan. Ini tidak bagus, ucap ketiganya. Mereka pun berusaha untuk membantu Sioyan. Sementara itu di tempat yang lain, Sioyan pun memanggil boneka iblis bumi. Boneka iblis bumi yang dipanggil oleh Sioyan telah bersiap untuk menghadapi petir ketiga. Akibat bentrokan itu membuat sebuah garis spasial di atas langit. Akhirnya boneka iblis bumi itu pun menyerap kekuatan dari petir ketiga yang akan menghantamnya. Kemunculan boneka iblis bumi mengagetkan semua orang tak terkecuali ketua Sukian. Ini adalah boneka iblis langit. Bukan, itu adalah boneka iblis bumi, ucap Dr. Pri kecil. Sepertinya kita tidak boleh membantu. Sioyan bisa menanganinya, ucap Dr. Pri kecil. Di tempat yang lain, Sioyan pun bergumam, tubuh iblis tua, jiwa dari penjagati. Ditambah boneka iblis level bumi yang dimurnikan oleh inti sihir level 37, ini benar-benar sangat kuat, umam Sioyan. Setelah berhasil menyelesaikan bencana petir ketiga, akhirnya pil itu pun terbentuk dengan sempurna di hadapan Sioyan. Sioyan pun memenangi tungku pemurnian obat di hadapannya. Lalu tungku obat pemurnian itu pun terbuka dan satu pil pun muncul di hadapan Sioyan. Pil itu pun melesat menghampiri Sioyan. Sioyan pun mengamati pil itu dan bergumam dalam hatinya, Cailin, untungnya aku memenuhi syarat itu. Aku membuat pil darah penggabungan jiwa surga, ucapnya. Aku hanya berharap pil ini seperti yang diharapkan. Setelah ini selesai, aku akan pergi ke dataran tengah. Ada juga sumpah yang menunggu untuk aku penuhi. Ada sejumlah misi penting yang aku harus lakukan di dataran tengah, menyelamatkan ayah dan guruku. Dan akhirnya misi Sioyan untuk membuat pil tingkat 7 yang akan diberikan kepada Cailin pun berhasil. Sementara itu di tempat yang lain, Kekaisaran Jiama, Cailin pun menantikan sosok Sioyan yang akan mengantarkan pil tingkat 7 kepadanya.